Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Rumas Panggung di Ngobras, Ngobrol Asik. Saat ini saya sedang berada di Anjungan Riau Taman Mini. Dan kebetulan saya sedang duduk bersama dengan pimpinan Anjungan, Bapak Zulfikar. Dan dalam Ngobras kali ini banyak hal yang coba kita tanya, kita dapat masukan dari Bapak tentang COVID-19 seperti apa, begitu tentang pergerakan budaya gimana, cara menjalin silaturahmi, cara menjalin link jaringan itu baiknya seperti apa. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti habis olahraga Bapak? Oh iya, kalau hari Jumat kita nyantai seperti ini. Nyantai seperti ini, waduh. Iya. Gimana Pak aktivitas di masa pandemi COVID-19? Kira-kira apakah tetap produktif di kantor atau? Oh iya, selama kurang lebih dari bulan Maret ya. Maret? Maret dulu kita terus work from home. Tapi saya pribadi, bagi saya biasa-biasa saja. Karena dulu kerja di kantor, sekarang kerja di rumah. Jadi fokus lagi malah. Lebih fokus Lebih Pak fokus. ya? Ya, jadi banyak sekali yang kita dapat dari peristiwa seperti ini. Iya. Ada pembelajaran bagi kita untuk menilai diri kita sendiri, mana lebih efektif kita bekerja di rumah atau di kantor. Oh, Itu iya. salah satu pembelajaran yang sangat berharga. Gimana tadi ya? Mengoreksi diri kita lebih efektif bekerja di rumah atau di kantor. Iya. Kalau menurut Bapak efektif di mana Pak? Ya, kerja itu sebenarnya tergantung situasi dan kondisi. Oh iya. Jadi kalau kita memang bekerja itu situasinya harus di rumah, lalu kita harus fokus dengan pekerjaan kita, ya. Tapi enjoy di rumah. Enjoy di rumah, Ya. bisa dekat dengan keluarga. Dan selalu kita berada di keluarga, lebih agresif. Lebih agresif dan mungkin batinnya itu lebih bahagia Pak ya. Nah, itu dia. Dan di dalam masa pandemi COVID-19 belum produktif Pak ya. Pergerakan, kegiatan budaya, kegiatan wisata belum Pak ya. Ya. Karena kita sesuai dengan anjuran pemerintah, sesuai dengan protapnya. Kita harus lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Iya. Posisi benar-benar. Gini, aku kemarin sempat mempelajari track record Bapak dan ada sedikit pertanyaan yang kira-kira bisa memberikan kita masukan tentang manajemen budaya nih. Rumas Panggung ini kan sebuah lembaga. Iya. Sebuah lembaga yang konsentrasi memang ke seni dan budaya. Iya. Lebih tepatnya memang Rumas Panggung lembaga kreativitas anak Indonesia. Kalau menurut Bapak sendiri tentang manajemen budaya itu yang harus didekatkan dengan generasi muda itu efektifnya gimana Pak? Pendekatan ke mereka? Kebudayaan Indonesia ini kebudayaan yang besar di dunia. Dan banyak ragamnya itu ada di Indonesia. Itulah hebatnya. Orang Indonesia itu orang yang kaya dengan budaya. Dan orang memiliki ragam budaya. Ditambah dengan kehebatannya itu dia berbudaya, dia punya agama. Kan hebat itu. Luar biasa. Dunia akhirat. Jadi ada kehidupan keseimbangan di Pancasila ini luar biasa. Maka oleh karena itu pada satu sisi sebagai bangsa yang memiliki agama, tentu dia meningkatkan, mengukuhkan basic keagamaannya sebagai hamba Allah. Benar-benar. Tapi pada sisi lain dia sebagai warga negara bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya, dia harus mengukuhkan basic kebudayaannya sebagai tiangnya bangsa. Itu harus ada seperti itu. Oleh karena itu, maka pemerintah
melahirkan undang-undang kemajuan budaya. Kenapa disebut dengan undang-undang kemajuan budaya? Karena budaya itu harus maju. Betul. Dia tidak hanya bisa dikembangkan, tapi dia harus maju. Harus maju Pak ya. Harus maju. Itu makanya ditekankan dalam undang-undang itu. Ada undang-undang tentang kemajuan budaya. Dan mungkin kan sebagian besar juga generasi muda itu kan hampir bisa dibilang kurang sedikit tertarik ya Pak ya. Iya. Apakah itu karena memang mereka belum paham tentang budaya itu sendiri, apa memang kurang sosialisasi dari misalkan di sekolah, apa di universitas tentang kemajuan budaya tersebut. Sedangkan tadi Bapak bilang kan tiang negara itu budaya, tiang agamanya sholat. Itu kan secara filosofinya kan sangat kuat dan berkaitan, bisa menjadi sebuah referensi juga ya Pak ya. Benar. Itu kira-kira gimana Pak untuk nanti sendiri, apakah memang kita harus tetap bersosialisasi dengan tadi pengembangan budaya, apakah harus ada, kadang-kadang kan ada edukasi, ada sosialisasi, tapi sering terhambat di tengah jalan. Ya, kondisi bangsa ini sebenarnya mereka dengan budaya ini, mereka tahu sih mereka punya budaya, tapi mereka selama ini tidak merasa penting. Mereka tidak merasa penting. Karena mereka juga bisa hidup tanpa budaya, seakan-akan seperti itu. Kenapa demikian? Karena mereka kan berada pada lingkungan sendiri, lingkungan Indonesia. Ketika mereka keluar negeri, beradaptasi dengan budaya lain, maka merasa betul, oh rupanya budaya Indonesia itu hebat. Iya. Maka oleh karena itu, maka di dalam undang-undang pengembangan kebudayaan itu ditegaskan ada 4 langkah strategis yang harus kita lakukan. Ya. Dalam rangka memajukan budaya di kalangan para generasi. Pertama, harus kita kembangkan ya. Pemahamannya harus kita kembangkan. Jadi ada 3 ranah. Ada pemahaman ranah kognitif, pengetahuan tentang budaya. Kedua, ada ranah pengembangan pada psikomotorik, keterampilan budaya. Ketiga, ada pengembangan ranah kognitif afektif. Afektif perilaku. Jadi ada perilaku, ada pengetahuan, ada keterampilan. Ini belum fokus kita untuk memberikan pencerahan kepada para generasi kita tentang budaya. Wah, luar biasa. Orang tahu tapi berperilaku tidak seperti budaya. Benar. Ini persoalan. Jadi banyak cerita, orang banyak bisa bicara soal budaya sebagai pengetahuan kognitif, ranahnya baru ranah kognitif, tapi psikomotoriknya, perilakunya seperti apa? Ranah-ranah tadi itu sedikit terkikis. Harus kita kembalikan kembali. Dilakukan revitalisasi, penanaman nilai-nilai budaya di tengah kehidupan berbangsa. Memang bukan hal yang mudah Pak ya. Bukan hal mudah. Karena mungkin tadi memang secara pengetahuan tahu, tapi perilakunya seperti apa? Karena bisa dibilang manusia itu makhluk sosial. Ya cara nggak langsung memang dari nenek moyang dulu, dari orang tua, dari mbah buyut segala macam sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Setelah zaman berkembang, kemajuan teknologi, adat istiadat, ada perilaku itu sudah mulai, ya bisa dibilang hampir tidak ada Pak ya. Tidak ada sama sekali. Mereka lebih kenal budaya itu tari, nyanyi, pakai adat, itu saja. Itu aja Pak. Jadi seakan-akan budaya itu hanya baju, pakaian, kostum. Orang bisa menyanyi, orang bisa main alat musik. Padahal budaya itu meliputi semua aspek kehidupan. Kalau aku simak tadi berarti mereka hanya mengetahui kesenian. Tapi bagian kecil itu baru sebagian kecil. Bagian kecil dari budaya. Budaya secara keseluruhan. Belum. Ya, itu yang mungkin agak sedikit generasi sekarang itu buta mungkin Pak ya.
akan budaya Memang mereka perlu pencerahan. dari Bapak bilang tadi. Iya. Kita melihat pada zaman Orde Baru, ketika itu ada mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Itu mempelajari bagian daripada kehidupan seni berbangsa. Iya, iya. Benar. Ada lagi nanti kemarin dipelajari sejarah nasional. Mereka belajar bagaimana sejarah peradaban bangsa ini. Nah, pada saat hari ini kita melihat itu semua tidak ada. Tidak ada. Orang dihembus dengan berbagai macam teknologi tanpa didasari dengan basic budaya. Basic budaya, basic Jadi sejarah. kemajuan mereka tanpa budaya. Aduh, serem juga. Ya. Maju tapi tanpa budaya. Tanpa itu budaya. Gimana tuh Pak? Tanpa budaya. Jadi akhirnya mereka ya budaya asing yang masuk mereka Masuk serap. serap, bablas. Bablasan. Westernisasi dia. Jadi yang terjadi. Wah, berarti udah ekspansi besar-besaran Pak Itu ya. dia. Makanya saya bilang penting nggak kita budaya. Kalau penting ayo kita lakukan pencerahan. Nah, Semuanya. pencerahan-pencerahan itu memang tidak mudah, memang harus butuh sinergisitas. Ya. Perlu Karena lembaga yang berani Nah. untuk melakukan diskusi terhadap pencerahan. tapi terkadang memang agak sedikit susah juga Pak Ya. tentang visi misi. Nah itu dia. Itu baru satu pengembangan. Pengembangan baru satu. Belum lagi dari segi pemanfaatan. Nah, Hari ini mereka tidak banyak tahu bagaimana manfaat budaya untuk kehidupan. Seakan-akan orang mengatakan budaya itu hanya sekedar untuk mencari makan. menjadi pekerjaan Pak ya. Menjadi pekerjaan sebagai apalah gitu. Buruh. Dulu. Ya, padahal budaya itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Sudah global ya. Nah itu dia. Banyak yang harus kita pelajari. Maka oleh karena itu kita berharap adalah lembaga-lembaga yang non pemerintah yang bebas berkarya untuk melakukan eksekusi betapa pentingnya pencerahan budaya di kalangan generasi. Penting. Aku sampai merinding nih Pak. Jadi ya ini buat masukan juga kita Rumah Panggung, sebuah lembaga yang mungkin harus bekerja sama, bersinergi, merangkul dengan lembaga lain, yayasan lain ataupun komunitas lain Ya. yang peduli dengan budaya lagi. Benar. Dan ayo sama-sama karena untuk pencerahan, untuk pengetahuan generasi muda. Iya. Kita nggak tahu nih Pak, misalkan 5 tahun ke depan akan seperti apa kalau memang tidak ada eksekusi, tidak ada sebuah pergerakan hukum. Jadi oleh karena itu, kalau lembaganya ada semacam manajemen, dia merencanakan, dia melakukan kontrol, dia membangkitkan isu perkembangan kebudayaan, dia anggarkan kegiatan itu, baru dia bisa lakukan lebih dari apa yang kita harapkan. Ada perencanaan tentang budaya. Itu mulai dari komunitas kecil, keluarga, personal, sampai kepada organisasi besar. Harus lakukan seperti itu. Kalau gitu, kalau tak begitu mana pula maju budaya? Ya benar Pak, karena tadi sebelum kita ambil segmen ini kita sempat ngobrol sedikit, bahkan aku sempat ternyata persepsi dan statement aku selama ini agak sedikit salah. Kita harus punya mimpi. Ternyata kata Pak, mimpi itu tidur. Kita harus punya visi. Harus visi budaya. Visi budaya. Jadi cara nggak langsung memang Ya. ada sebuah tantangan, Ya. ada sebuah hal yang harus kita perbuat. Tadi mungkin manajemen kebudayaan tadi kita sebagai praktisi, penggiat mungkin harus punya pembelajaran tentang manajemen budaya Harus tadi. belajar budaya. Harus Karena manajemen. kalau tidak ada itu kan nggak bisa berjalan Bisa. juga. Gimana cara kita mengemas? Bertahun-tahun seperti ini kita berjalan tanpa manajemen. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nanti ada kegiatan numpang dikit, nanti ada dinas anak kegiatan numpang dikit. Akhirnya kita tukang pagi saja. Karena kegiatan begitu. Ya apa ya yang jadi kesedihan kita diterapkan tersimpan dan diikuti para generasi karena di mindset mereka tadi mungkin karena tidak ada pemahaman tentang Iya. manajemen budaya, taunya aku pengen jadi penari, aku Iya. pengen jadi pemusik, aku Iya. pengen jadi mungkin peraga busana pakaian adat, Iya. tapi mereka tidak mengenal
manajemen budaya itu ternyata gimana caranya mengembangkan, gimana caranya memberikan sebuah ilmu pengetahuan. Betul. Gitu. Makanya di 2017 alhamdulillah undang-undang ini sudah lahir. Undang-undang pengembangan kebudayaan. Bagi kita sangat dibantu oleh pemerintah untuk memudahkan kita dalam rencana kita untuk pengembangan kebudayaan ini. Jadi artinya perlindungan hukum itu sudah ada. Dasar pemikiran kita sudah ada. Tinggal peran kita, keberanian kita untuk melakukan eksekusi dalam rangka melakukan perencanaan hidup berbudaya. Itu harus jelas. Maka yang melakukan ini adalah lembaga-lembaga yang independen, yang lepas dari semua ikatan, dan mereka harus berani membuat sikap. Penting budaya itu sangat penting. Budaya dan sikap itu berkaitan erat sekali Pak ya. Sikap itu kan itu tadi psikomotoriknya. Nah, Psikomotoriknya, aktivitasnya tentang kehidupan berbudaya. Jadi kita ingin yang kita kembalikan, orang Jawa itu berperilaku seperti budaya Jawa. di Jawa. Melayu juga berperilaku seperti orang Melayu. Nanti mungkin Batak juga seperti itu. Barulah kita ikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Baru mantap NKRI-nya. Berarti cara ngalamin sekarang baru persatuan. Ini baru persatuan, belum mengerti bagaimana inti daripada persatuan itu, bahwa itu harus menyatu persatuan. Persatuannya itu belum terwujud. Wah, ternyata tidak mudah. Orang-orang tua leluhur kita sudah melakukan itu, bahkan sudah mewariskan generasi ya kayak aku sekarang ini kan mungkin termasuk generasi di bawah Bapak 3 generasi, 2 generasi. Itu yang tidak mudah untuk menjalankan, terlebih sekarang generasi milenial kan sudah ada kebiasaan udah gitu tadi western kultur sudah diserap mentah-mentah habis. Jadi masuk globalisasi, budaya kita terkikis. Seharusnya begitu masuk globalisasi, budaya kita mengglobal. Harusnya dibantu oleh teknologi seharusnya. Tapi kita menjadi korban dari sebuah kemajuan, budaya kita habis. Nah, jadi sekali lagi saya harapkan kebudayaan jangan hanya tuntunan, jadi tuntunan perilaku. Ini, waduh, ngobrol sekali ini memang benar-benar apa ya, sangat complicated karena sudah ke masa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu sudah ada kepanikan dalam, kayak aku nih, dalam diri aku sudah mempunyai kepanikan itu. Kalau memang manajemen budaya itu tidak diviruskan, itu mungkin akan berantakan. Habis gitu, berantakan bangsa. Ya, terkadang memang kayak tadi Bapak bilang ada lembaga-lembaga yang independen yang coba, harusnya memang fungsi mereka untuk melakukan itu, terkadang kan suka bentur Pak. Bentur dengan kebijakan birokrasi. Sebenarnya bukan benturan. Bukan benturan Pak ya? Bukan benturan, karena kita jarang untuk menyatukan pemikiran. Kita jarang untuk menyatukan pemikiran. Contoh, ketika pemerintah membuat rencana pada awal tahun, katakan akhir tahun untuk menjelang tahun berikutnya, seharusnya budayawan, seniman, pakar-pakar kebijakan budaya, pakar-pakar manajemen budaya, mereka diajak bicara. Bukan setelah kejadian baru kita sibuk. Maunya orang budaya itu memberikan sebuah kerangka yang rasional dan menjadi pedoman bagi pemerintah, sehingga pemerintah oh ini landasannya budaya harus begini. Kalau membangun sebuah gedung berdasarkan budaya, ya dasarnya ya pandangan budaya, bukan pandangan arsiteknya. Tapi ketika dia bicara arsiteknya culture, budaya, begitu persoalannya. Inilah yang tidak pernah kita lakukan. Selalu terjadi penyimpangan, kita sibuk mau demo, unjuk rasa sini. Mana bisa seperti itu? Formulasinya harus duduk bersama. Bener-bener Pak. Apa ya? Memang
membentuk sebuah formulasi itu memang kalau misalkan memang dilakukan tadi Bapak bilang sebelum terjadi dirangkul, diberikan sebuah kebebasan yang memang ada batasan untuk mencetuskan sebuah kesepakatan yang akhirnya dilempar ke masyarakat, bisa dieksekusi oleh pihak yang berwenang atau terkait yang memang concern di situ, mungkin bisa terrealisasi. Bisa terrealisasi, maka saya bilang membangun budaya dengan manajemen. Kembali lagi. Ya, pakai manajemen. Artinya apa? Kalau manajemen melakukan sesuatu, dia ada tahapan, ada progres, ya, ada struktur, ada mekanisme yang harus dia jalani. Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa memperdulikan ekosistemnya. Itu salah. Untuk menseimbangkan suatu rencana itu harus dilihat ekosistem yang terkait apa. Bangun taman budaya, ekosistem budaya yang dilihat. Betul. Itu kuncinya. Nah, kalau tidak memperhatikan ekosistem budaya, jadi persoalan sosial. Nanti demo budayawan kan? Demo kalau tidak perhatikan. Iya. Kan banyak terjadi seperti itu, pemugaran wilayah atau tempat revitalisasi fungsi kawasan tanpa memperhitungkan arsitektur culture-nya, bermasalah. Bermasalah. Bangsa kita bangsa budaya, bukan bangsa hanya mencari uang di sini. Itu karena memang ada sebuah kepentingan, apa karena memang mungkin tidak ada komunikasi tadi? Itu tadi rencananya tidak pas. Tidak pas, Pak. Ya. Tidak pas. Jadi makanya kalau kita ingin menjadikan sesuatu, kita harus jelas itu bangun untuk apa sih? Visinya seperti apa? Bukan mimpinya. Kembali lagi Ya, Pak ya. jangan bermimpinya Anda. Mimpi itu bukan kuasa Anda, itu mimpi yang lain, kuasa alam lain itu. Kuasa alam. Visi kita untuk membangun itu apa? Seperti apa? Konsepnya seperti apa? Apa ekosistem yang terkait? Coba lihat. Apa saja barang-barang yang harus kita kemas di situ. Dengan lingkungan sekitar, warga sekitar. Harus. Kekayaan alam. Kekayaan alam, nilai-nilai apa semuanya harus sosialnya harus kita lihat. Luar biasa. Indonesia memang kaya. Iya. Mungkin tadi memang manajemen kebudayaannya yang belum ada kesadaran. Mungkin orang bicara manajemen budaya baru kali ini terdengar kan, tak pernah dengar orang bagaimana Pak manajemen budaya. Itu makanya masih awam orang mengetahui manajemen budaya. Dia tahu manajemen itu manajemen pemerintah. Manajemen pemerintahan, manajemen artistik, manajemen artis. Iya. Pak, dikaji manajemen budaya seperti apa? Secara nggak langsung sudah ada di situ semua Pak. Ada ya? semua. Manajemen segala hal yang tadi ekonomi atau segala hal, manajemen budaya itu juga komplit. Harus di. Wow. Tadi Bapak bilang mungkin memang belum ada yang mengerti secara global, secara universal, secara diksi, secara apapun tentang manajemen budaya. Ya akhirnya seperti ini, bahkan mungkin kayak pelaku kesenian. Ya memang kalau misalkan memang tadi Bapak bilang pengetahuan oke, tapi kalau misalkan perilaku juga bisa mumpuni, pengetahuan yang lain juga oke. Betul. Itu bisa menjadi penggerak juga kali. Betul. Sangat iya. Manajemen budaya ini sendiri. Iya, betul. Itu yang harus kita lakukan. Jadi memang harus kita sadari betapa banyaknya persoalan-persoalan hari ini yang lingkupnya kepentingan bangsa selalu menjadi persoalan ketika barang itu sudah dieksekusi. Karena dari awal-awal kehidupan kegiatan itu tak pernah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan sistem itu. Namanya ekosistem. Ekosistem itu harus diperhatikan. Tidak bisa kita lepas sendiri saja. Jadi hidup ini Allah ciptakan dengan segala item kehidupan saling berkaitan antara satu dengan lain. Maka dalam ilmu manajemen namanya teori sistem. Teori sistem. Jadi saling terkait. Ada kait dengan sektor budaya, ada kait dengan sektor ekonomi, ada politik, ada ideologi, ada pertahanan, semuanya saling memberikan pengaruh. Nah, kalau hanya kita melihat hanya kepentingan uang saja, kita cari investor saja, selesai. Tapi kan tidak akan, ya kalau investor kan punya hak, mungkin akan merusak nanti. Dia akan menghitung uang saja untuk iya. Tapi kalau kita melihat bagi aspek budaya ini, tidak hanya uang yang kita tidak hanya uang, keserasian kulturnya seperti apa. Wow, PR. Ini sobat
ilmu yang luar biasa nih Pak, dan menjadi PR kami dan bahwa kami itu ya memang harus mungkin sosialisasi ke sekolah-sekolah dan mungkin dipandu dengan figur seperti Bapak yang lebih mengerti, lebih paham. Aku rasa juga kedepannya sedikit-sedikit nih akan lebih berkembang kebudayaan itu sendiri. Karena itu tadi, kebudayaan itu kebiasaan sehari-hari, tinggal memang harus ada manajemennya, diperhitungkan matang supaya tidak rusak, bahkan hilang. Jati diri bangsa kalau udah hilang nggak Habis aduh, identitas. identitas budaya itu. Kalau hidup bersama umat beragama di dunia dan non agama di dunia, itu bedanya identitasnya sholat. Sholat itu Islam ya. Islam. Tapi ketika kita hidup berbangsa di dunia, bedanya budaya. Itu budaya orang Indonesia. Itu seperti ketika bangsa Indonesia ke luar negeri pakai peci, songkok. Hanya orang Indonesia yang pakai songkok. Bener. Berarti itulah orang Indonesia. Nah, itu dia. Maka saya bilang, kalau ingin tahu pentingnya budaya, maka berjalanlah keluar, lihat budaya orang lain. Baru kita termotivasi, oh budaya Indonesia itu penting. Karena budaya Indonesia itu budaya Melayu. Budaya Melayu itu identik dengan agama. Jadi secara tidak langsung apa yang kita kerjakan secara budaya, kita sudah menjalankan nilai keagamaan. Itu hebatnya Indonesia. Wow, Sabang sampai Merauke. Iya. Ya bisa dibilang memang harus digeliatkan, bahkan dapat referensi dari kebudayaan dari luar. Iya. Itu buat motivasi juga, Pak. Oh iya, di luar sudah menjadi identitas. Misalnya tadi Bapak bilang peci, orang Indonesia, batik, batik. Orang Indonesia itu budaya Indonesia. Sholat ibadah itu budaya Indonesia. Sholat pakai sarung. Itu orang Indonesia. Di luar mungkin nggak ada pakai itu. Luar biasa, dari hal kecil tapi sudah menjadi identitas bangsa. Ketika bersalaman, pegang, digoncang. Itu ini pertanda bahwa keakraban. Itulah orang Indonesia. Ilmu lagi. Iya. Kalau orang Barat cipika-cipiki kan? Ya. Kalau kita enggak, orang Indonesia enggak seperti itu. Enggak bisa begitu. Salam, jabat keras. Itu bukan harus mencium. Mencium bukan mau mana boleh. Iya. Apalagi bukan muhrim. Apalagi corona sekarang, jangan sembarang cium. Nanti Orang sudah ada kepanikan. Aduh, terjangkit OTG kan sudah ada keparanoidan. Jangan cipika-cipiki dengan orang-orang yang tak dikenal. Betul. Itu dia. Itu dari hal kecil. Hal kecil aja sudah bisa menjadi sebuah identitas bangsa, di mana dari Sabang sampai Merauke. Itu dia. Wow, nggak akan habis siapa Indonesia, dari alam, dari kekayaan budayanya yang lain, dari infrastrukturnya pun. Mungkin di daerah di luar hanya bangunan-bangunan kolonialis yang kita lihat lah. Mungkin mereka tidak mempunyai seperti ini. Nggak ada. Indonesia punya ciri khas setiap daerah. Itu hebatnya Indonesia. Wow, luar biasa. Dalam hal ini kira-kira ada niat nggak Pak? Bapak kan di Anggungan Riau, langkah-langkah terdekat untuk manajemen budaya itu, terlebih untuk para penggiatnya ya. Misalkan kayak kami dengan teman-teman dapat masukan dari Bapak soal manajemen budaya seperti apa, mungkin juga para penggiat, para praktisi kesenian kan bisa dibilang minim pengetahuan itu. Mereka minim kognitif dari nilai kebudayaan itu masih perlu diperbanyak. Referensinya harus diperbanyak. Walaupun kita lahir sebagai orang Melayu, belum tahu juga dia ngerti dengan budaya Melayu. Iya. Karena budaya itu bukan lahir langsung tahu. betul. Dia harus belajar. Belajar dulu, Pak. Pak. Benar. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Pembelajaran budaya itu harus kita lakukan. Maka bilang kuncinya kita harus punya perencanaan atau manajemen budaya. Mulai dia kecil dari sekolah usia dini, dia sudah diajar dengan cara berbudaya sampai dia dewasa.
sehingga nanti kalau dia menjadi politikus yang berbudaya. Berbudaya. Kalau dia menjadi pengacara yang berbudaya. Ditambah kalau dia Islam, yang Islami lagi, kan hebat. Hebat. Dia Islami, dia berbudaya, kan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin Pak, kira-kira dalam waktu dekat, ya mungkin Rumas Panggung dan teman-teman sanggar, komunitas atau lembaga yang concern memang di budaya, kita duduk bareng. Sebenarnya strategi untuk saat ini cukup bagus. Kita tidak dibenarkan untuk berkumpul banyak, tapi kita bisa lakukan dengan virtual. Wih, luar biasa. Luar biasa. Orang mendengar model virtual itu lebih konsen karena dia menghadap dirinya langsung dengan laptop. Fokus. Tidak lihat kanan kiri. Tidak ada yang kiri, lebih fokus. Kalau lihat kanan kiri ketahuan Pak, kalau dia nggak konsen. Nah, itu dia. Wah, nggak konsen. Tak ada biaya lagi. Tak ada biaya. Sambil duduk di rumah. Di rumah. Jadi bangun komunitas dan jalin komunikasi dengan lakukan diskusi virtual. Itu yang bagus. Kami akan realisasikan secepatnya, siap. Karena kita juga butuh arahan dan panduan dari Bapak. Manajemen kebudayaannya seperti apa, yang baik seperti apa, karena itu untuk kemajuan kita juga. Betul, untuk kemajuan kita. Jadi tidak lagi kita memikirkan budaya itu menari, bukan itu saja. Budaya itu harus menari atau harus menyanyi, bukan itu saja, itu bagian kecil. Bukan saja budaya itu berpantun, pantun bagian daripada budaya, itu dia. Jadi kita harus lakukan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik budaya. Tiga langkah itu menjadi sebuah PR dasar yang nanti bisa dikembangkan dan bisa jadi panduan dan fondasi kita juga. Bagus. Itu yang harus. Karena kalau nggak punya fondasi jadi perusak gitu. Perusak ya. Karena kan kadang-kadang kita bicara kayak tadi Bapak mungkin ada tahu budaya pengetahuan, tahu tapi perilakunya. Kadang-kadang bicara dengan manusia membahasakan binatang. Itu kan sering terjadi, apakah karena mentang-mentang seorang pelaku seni gitu menyatakan orang, lalu mengucilkan orang, memberi orang malu di tengah orang banyak. Dalam budaya bangsa kita nggak mengenal seperti itu. betul. Sangat terima kasih sekali. Singkat, padat, dan langsung mengena arah kesasaran. Langsung mengkerucut gimana caranya sebuah manajemen kebudayaan dan mempunyai pengaruh nanti ke depannya seperti apa. Saya mohon izin nanti kalau misalkan realisasi dalam waktu dekat nanti kita bikin virtual, Bapak bisa menjadi figur yang menjadi tokoh yang mengarahkan dan memberikan sebuah panduan untuk kita bisa lebih kuat lagi. Semoga Bapak bersemangat. Siap, insyaallah. Dan sehat selalu Bapak. Dan sehat selalu. Terima kasih Bapak. Obrolan singkat, ngobrol asik dalam Rumas Panggung kali ini dengan Bapak Zulfikar, pimpinan Anjungan Riau Taman Mini Indonesia ini sangat luar biasa. Banyak ilmu yang hari ini saya dapat dari mimpi, visi. Jangan kalau mau itu hal kecil tapi bisa menjadi semangat dalam diri dan tujuannya di gimana caranya nanti berapa tahun ke depan budaya ini tidak akan habis, sekarang sudah mulai terkikis sedikit abrasi yang luar biasa akan hari ini semoga berkah Pak ya. Siap. Muat berkah karena banyak sekali padat Pak. Semoga pemirsa Sanak Indonesia yang menyaksikan ini bisa mengambil banyak poin yang positif. Ayo sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita yang harus berbuat. Nanti tunggu siapa yang harus ditunggu? Nggak ada. Kalau nunggu kita nggak berbuat. Iya makanya. Kalau hanya nunggu, jangan ditunggu orang yang nggak ada. Nah ini dapat masukan, dapat sebuah influence. Jujur hari ini dapat influence dari seorang Bapak Zulfikar yang memberikan kita untuk berbuat lebih satu ikhlas, ada tujuan, memang harus ada fondasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sanak Indonesia ngobrol sekali ini dengan Bapak Zulfikar. Semoga apapun yang kita sampaikan bisa kita realisasikan. Sesuatu hal kecil itu bisa
merubah kehidupan kita menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.